Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? I hope so. Be healthy, be fun, and always be the best ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan memulai semester 2 dengan tema 6 ya, yang berjudul Menuju Masyarakat Sejahtera. Nah, ini disiapkan dulu buku tema 6-nya. Nah, di sini nanti kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan di masyarakat. Sebagai contohnya adanya gotong royong, kemudian kerja bakti, saling tegur sapa, dan banyak yang lainnya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Di subtema 1 ini kita akan mempelajari tentang masyarakat peduli dengan lingkungan. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar berikut ini, apa yang kalian pahami? Nah, ini saling adanya gotong royong, kerja bakti membersihkan lingkungan di masyarakat. Ini sebagai contohnya lagi itu adalah membersihkan selokan dan lain sebagainya ya. Kita semua merupakan bagian dari masyarakat. Kita hidup berdampingan dengan tetangga dalam suatu lingkungan tempat tinggal yang disebut masyarakat. Nah, ini sebagai contohnya banyak kegiatan ya yang dapat kita lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Sebagai contohnya itu adanya kerja bakti, kemudian gotong royong, membersihkan selokan, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini wajib kita lakukan untuk menjaga tetap adanya toleransi dan adanya kerjasama antar warga ya. Nah, di sini juga dapat untuk mengisi adanya kemerdekaan. Masyarakat yang saling tolong-menolong, kerja bakti akan tercipta lingkungan yang sehat. Tahukah kalian lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Nah, oleh karena itu masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan ya, supaya sejahtera. Maksudnya di sini adalah ketika semuanya saling kerjasama, saling mau membersihkan tempat tinggal dan di lingkungan masyarakat, maka akan tercipta suatu sejahtera, yaitu terhindar dari adanya suatu penyakit. Dan apabila penyakitnya tidak ada, berarti kita bisa fokus untuk belajar ataupun bekerja ya, jadi masyarakatnya bisa sejahtera. Nah, ini sebagai contohnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini di sini ada yang di sini gotong royong ya, gotong royong untuk menambal jalan. Kemudian ini adanya kerja bakti untuk menanam tanaman. Kemudian yang ini ada pos ronda ya untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Yang ini jangan lupa sebagai warga negara yang baik kita harus membayar pajak tepat pada waktunya. Sebenarnya kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik terhadap lingkungan itu apa saja sih? Ada yang tahu? Nah, yang pertama yaitu ikut membantu membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjaga keamanan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Nah, beberapa hal ini merupakan contoh sebagai kewajiban warga negara Indonesia, kewajiban kita ya terhadap suatu lingkungan tempat tinggal. Nah, terus kemudian kalau kita kan sebagai misalnya di lingkungan sekolah, kewajiban siswa itu apa saja ya untuk mengisi suatu kemerdekaan? Nah, ini ada memakai seragam sekolah sesuai ketentuan ya, sesuai jadwal. Jadi, ini melatih adanya kedisiplinan. Yang kedua, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk bunyi. Jadi, tidak terlambat. Ini.
Ketiga, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Jadi tidak berisik atau tidak menimbulkan keributan-keributan yang tidak penting ya. Yang keempat, serta membuang sampah di tempat sampah. Nah, ini perlu dilakukan karena untuk menjaga kebersihan di sekolah. Lingkungan yang bersih akan tercipta suatu tubuh yang sehat ya. Jadi kita jarang atau tidak terkena suatu penyakit. Banyak ya untuk memahami apa sih itu teks bacaan. Ada yang tahu? Nah, ini semuanya yang kalau bahasa Indonesia berkaitan dengan teks bacaan ya. Nah, ini dari suatu teks bacaan itu kita harus tahu yang pertama itu adalah judulnya apa. Kalau di sini judulnya tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ini harus tahu judulnya. Yang kedua, kalau suatu teks bacaan harus tahu apa ya kata kuncinya. Jadi kata kuncinya itu apa yang dibahas. Nah, yang di sini itu berarti tentang proklamasi ya, bagaimana itu proklamasi, kemudian proklamasi itu memiliki makna apa saja, itu adalah dari kata kuncinya. Jadi makna proklamasinya itu apa? Di sini proklamasi, kemudian makna proklamasi, dan seperti itu. Yang ketiga, dari suatu teks bacaan kita harus tahu sebenarnya penulis itu ingin menyampaikan apa sih atau ingin menginformasikan apa. Lah dari sini sebagai contohnya itu penulis ingin menyampaikan adanya proklamasi itu bagaimana, kemudian maknanya bagi bangsa Indonesia itu seperti apa. Sebagai contoh, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia ini. Kemudian proklamasi sebagai awal terbentuknya negara kesatuan. Nah, ini contoh informasi yang penting ya. Adanya proklamasi ini atau pengumuman resmi menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Itu adalah informasi yang penting. Dari sini kita harus paham benar ya. Kita tahu judulnya, tahu kata kuncinya, kemudian harus tahu informasi apa yang disampaikan oleh penulis. Oke. Nah, ini untuk pembelajaran 2, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh lingkungan di rumah ya. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumahnya ini ada tempat sampah. Nah, ini ada untuk sampah yang kering ataupun yang satunya untuk tempat sampah yang basah. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah. Jadi harus dipilah ya, sampah kering dan sampah basah. Jadi misalnya sampah basah itu dedaunan, berarti bisa untuk didaur ulang menjadi kompos. Kemudian banyak perilaku yang dapat kita perbuat ya untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, sehat merupakan jembatan bagi masyarakat untuk menuju hidup sejahtera. Ayo, kalau di rumah pernah nyapu tidak? Atau membuang sampah itu dipilah-pilah tidak? Atau asal aja? Harusnya dipilah-pilah ya. Ada sampah organik dan sampah non-organik. Setelah kita membahas tentang adanya lingkungan di masyarakat, coba kita perhatikan juga masyarakatnya itu sendiri atau orangnya. Ada anak kecil, ada orang dewasa, ada yang masa pubertas, yaitu antara anak-anak menuju dewasa itu masa pubertas ya. Ada juga yang sudah menjadi kakek nenek atau orang tua. Nah, seperti itu yang ada di masyarakat ya. Miss mau tanya, coba perhatikan gambar A dan gambar B. Tahu perbedaannya? Nah, gambar A ini termasuk gambar anak-anak ya. Pada gambar A belum nampak adanya ciri-ciri puber atau puberitas. Anak perempuan pada gambar ini belum menunjukkan adanya ciri-ciri seperti payudaranya belum tumbuh atau belum membesar. Kemudian pada anak laki-laki yang ini juga
belum atau tidak terlihat adanya jakun dan bentuk baunya belum bidang. Nah, ini adalah masih anak-anak. Coba perhatikan yang B. Gambar B ini termasuk gambar remaja ya. Pada gambar B, ciri-ciri masa puber sudah nampak. Sebagai contoh perempuan. Nah, ini pada gambar sudah menunjukkan adanya pertumbuhan payudara. Nampak membesar ya. Kemudian pada laki-lakinya telah muncul jakun dan bentuk baunya juga bidang ini. Nah, ini kita akan membahas tentang masa puberitas atau puber, yaitu peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Itu adalah masa puber dengan beberapa ciri-ciri. Kita belajar bersama-sama ya. Apa sih ciri-ciri puber itu? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan puber? Nah, baik anak laki-laki maupun perempuan akan mengalami masa puberitas atau puber. Ciri-cirinya bagaimana ya antara anak laki-laki dan perempuan? Nah, ini jelas berbeda ya. Masa puber ini adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Nah, ini anak laki-laki maupun anak perempuan mengalami masa puber. Berikut contoh ciri-cirinya ya. Sebagai contohnya pada anak perempuan, tumbuh rambut halus pada ketiak, itu juga termasuknya ciri-ciri puberitas. Sama adanya rambut pada alat kelamin. Kemudian suaranya jadi berbeda ya, melengking gitu. Kemudian tumbuh payudara, kemudian pinggul membesar. Dan ciri-ciri yang lainnya seperti menstruasi, kemudian kulit berminyak, dan kemudian lagi ada perubahan emosi atau dalam masa-masa labil ya, gampang marah, kemudian gampang baikan juga, itu masa-masa puberitas. Kemudian untuk ciri-ciri anak laki-laki, tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat kelamin juga. Kemudian suaranya jadi membesar. Dan ada tumbuh jakun, kemudian tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nah, itu termasuknya contoh dari adanya ciri-ciri anak perempuan dan laki-laki pada masa puber. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Untuk mereview pembelajaran hari ini, coba dikerjakan di buku tema 6 halaman 3, 8-11. Dan jangan lupa hari ini kita harus paham belajar apa. Yang pertama, lingkungan masyarakat. Kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Kemudian tentang suatu bacaan, isinya apa, judulnya apa, informasinya yang penting itu apa. Dan yang ketiga itu tentang masa puberitas atau puber pada anak laki-laki dan perempuan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.